Kisah para prajurit Kopassus di medan tempur selalu menarik perhatian dan tidak ada habisnya untuk diceritakan. Satu di antaranya, kisah Prakaso Prapto yang merupakan grup 1 Kopassus TNI AD. Waktu itu pasukan elit TNI AD yang bermarkas di Serang, Banten ini ditugaskan dalam tour of duty ke Aceh. Penugasan ini bukanlah yang pertama bagi Prakaso Prapto karena sudah beberapa kali ke wilayah konflik tersebut. Dalam penugasan ketiga inilah Prakaso Prapto mengalami kisah hidup yang membekas hingga kini. Meski sudah 2 kali menjalani operasi ketiga inilah yang paling membekas bagi Prakaso Prapto, prajurit grup 1 Kopassus sampai kini. Soalnya, Prakaso Prapto tertembak peluru senjata GAM, Gerakan Aceh Merdeka, saat melakukan operasi rutin di Kampung Mereu, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar pada 24 April 2005. TNI mengerahkan 142 prajurit Kopassus untuk melaksanakan tugas menyelamatkan para pendaki yang masih terperangkap di atas Gunung Rinjani. Waktu itu Prakaso Prapto sebagai anggota tim 2 Dharma 14 mendapat tugas untuk melakukan patroli dan penyisiran. Patroli dan penyisiran dimaksud setelah mendapat informasi dari Koramil Indrapuri dan masyarakat sekitar yang melaporkan. Ada sekelompok pemberontak GAM bersenjata berkekuatan 3 hingga 4 orang yang berada di gubuk-gubuk kebun kosong dan berusaha merapat ke perkampungan untuk menambah pembekalan logistik. Prakaso Prapto di hari kedua operasi pengejaran saat itu bersama tim sekitar jam 6 pagi melakukan penyisiran. Namun ketika sudah mau pulang ke markas, Suprapto melihat 2 orang di sebuah gubuk berpakaian sipil tanpa senjata. Anehnya, ketika didekati mereka langsung lari saat pasukan akan menuju gubuk tersebut karena dianggap mencurigakan. Dan tim 2 Dharma 14, Serda Lasdianto langsung memerintahkan 4 orang anggotanya untuk mengejar dan menangkap kedua orang tersebut. Ketika melakukan pengejaran, tiba-tiba dari arah semak-semak keluar rentetan tembakan yang gencar. Tembakan tersebut dilakukan oleh sekelompok anggota GAM yang diperkirakan berjumlah 35 orang dan bersenjata campuran sekitar 15 pucuk. Mereka berada dalam jarak pandang sekitar 200 meter. Sesuai dengan perintah kami mengejar dan melakukan kontak tembak jarak dekat sekitar 75 meter, papar Suprapto. Setelah beberapa saat, lamanya dirinya baru tersadar kalau lengan kiri saya tertembak. Secara insting, ia langsung melindungi diri dengan melompat dan berlindung ke parit sambil terus membalas tembakan. Arena serbuan tembakan dari para prajurit Kopassus itu, kelompok GAM secara berangsur-angsur mundur melarikan diri ke arah perbukitan. Pasukan pun mengejar, namun karena sulitnya medan, mereka kemudian kehilangan jejak. Pada saat itu saya mengalami pendarahan yang lumayan. Rekan saya membantu dengan menekan dan mengikat pangkal lengan saya agar pendarahannya tidak parah sambil mengangkut saya dari tempat kejadian ke Puskesmas Indrapuri, papar Suprapto yang masuk secatam Kopassus di Batu Jajar, Cimahi, Jabar pada 1999. Setiba di puskesmas, tiba-tiba dirinya lemas dan setengah sadar karena sudah kehilangan banyak darah. Pria asal Kediri, kelahiran 3 Desember 1978 ini mengalami luka yang cukup serius di lengan kirinya. Peluru sempat menembus tulang lengan kirinya yang hingga saat ini pun kondisi tangan kirinya sudah tidak normal seperti dulu. Sekarang kalau saya push up atau latihan fisik lainnya, tangan kiri saya masih sering kesemutan dan tidak sekuat dulu. Selain itu, untuk memanggul dan menembak pun sudah tidak sebaik dulu, kata prajurit komando yang menikah pada 2006 lalu. Dari pengalaman ini, Prakaso Prapto semakin yakin bahwa di tengah medan pertempuran memang segala sesuatu bisa saja terjadi menimpa dirinya. Meski 2002 sampai 2003 dia bertugas sampai 15 bulan di Aceh dalam operasi Baladika, tidak menjamin dirinya lolos dari tembakan lawan. Dalam pertempuran hukum ditembak atau menembak memang sudah berlaku umum.